Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yasmin Putri Bo dengan NPM 230626503. Di sini akan membahas tentang trigger question dari menu 3. Nah, untuk yang pertama, apa itu polimerisasi pertumbuhan rantai versus tahap apa itu? Oke. Kalau misalnya polimerisasi pertumbuhan rantai itu merupakan proses di mana monomer ditambahkan satu persatu ke ujung rantai aktif yang mengandung pusat reaktif seperti radikal bebas, kation, atau anion. Proses ini berlangsung secara cepat dan dan menciptakan rantai panjang dalam waktu singkat. Dan kalau misalnya untuk polimerisasi pertumbuhan bertahap, ini itu terjadi melalui reaksi antara molekul kecil seperti monomer, dimer, dan trimer. Tidak memerlukan pusat aktif khusus dan berat molekul tinggi, hanya tercapai pada konversi tinggi. Nah, kalau misalnya untuk kinetikanya dari pertumbuhan rantai sendiri itu tuh dia DP-nya tuh tinggi, sehingga tercapai di awal. Kalau misalnya untuk pertumbuhan tahap, DP-nya itu tuh tercapai tuh di akhir. Dan kalau misalnya pertumbuhan rantai itu nggak ada produk sampingnya. Kalau pertumbuhan tahap tuh ada produk sampingnya kayak air, metanol. Nah, jadi tuh ada 3 tahap dalam polimerisasi rantai. Yang pertama itu inisiasi. Inisiasi itu merupakan inisiator. Jadi kayak seperti senyawa peroksida atau AIBN terurai oleh panas atau cahaya dan dia tuh akan menghasilkan radikal bebas yang memulai reaksi dengan monomer. Jadi kayak misalnya dari benzoyl peroxide jadi 2 PHCO menjadi 2 pH plus CO. Dan itu tuh radikal tuh menyerang monomer, misalnya telitena, dan menghasilkan radikal baru. Dan yang kedua itu ada propagasi. Kalau masalah propagasi itu tuh monomernya tuh secara bertahap ditambahkan ke rantai yang sudah aktif. Dan dia memperpanjang panjang rantai dan meningkatkan berat molekul. Yang ketiga itu ada terminasi atau terminator ya. Udah kayak rantainya itu tuh berhenti tumbuh ketika dua radikal bergabung atau melalui mekanisme transfer yang menghilangkan reaktivitas ujung rantai atau disproporsional. Satu radikal menyerahkan atom H ke yang lainnya. Nah, jadi tuh kayak apa sih cara kerja inisiator atau peran inisiator benzoyl peroxide (AIBN? Jadi kalau misalnya benzoyl peroxide itu saat dipanaskan, senyawa ini tuh akan terurai secara homolitik dan dia akan menghasilkan radikal benzoyl yang kemudian memulai reaksi dengan monomer. Kalau misalnya untuk AIBN itu atau azobisulsobutyl dia tuh juga terurai saat dipanaskan dan melepaskan radikal nitrogen memulai proses polimerisasi. Dan kenapa penting? Karena without initiator, dia tuh nggak akan ada pembentukan pusat aktif, sehingga polimerisasi itu nggak bakalan dapat berlangsung. Nah, jadi itu ada perbandingan polimerisasi radikal kationik dan anionik. Kalau misalnya untuk radikal sendiri, dia itu tuh inisiatornya dari peroksida atau IBN dan dia relatif nggak stabil dan juga stabilitas rantai itu mudah terminasi, kurang terkontrol. Kalau misalnya kationik itu dimulai dengan adanya asam kuat dan rentan terhadap air dan senyawa polar lainnya. Kalau untuk anionik, dia tuh menggunakan basa sebagai inisiator dan juga sangat stabil, bahkan memungkinkan proses leaving polymerization. Dan kalau misalnya anionik itu tuh sangat reaktif, bisa leaving jika kering. Apa sih itu leaving polymerization dan kelebihannya? Kalau untuk leaving polymerization sendiri itu merupakan jenis polimerisasi di mana ujung rantai tetap aktif sepanjang reaksi tanpa terminasi atau transfer rantai yang berarti dan berarti.
Dan keunggulannya itu tuh merupakan menghasilkan polimer dengan berat molekul yang seragam dan juga memungkinkan pembuatan struktur khusus seperti blok kopolimer atau polimer bercabang dan kontrol tinggi terhadap sifat akhir polimer. Contohnya itu anionic atau metode kontrol modern seperti RAF, ATF, ATRP. Nah, ini untuk merupakan sintesis LDPE melalui polimerisasi radikal bebas. Jadi, LDPE itu apa? LDPE itu merupakan low density polyethylene. Dan dia dibuat dari monomer ethylena dengan tekanan dan suhu tinggi. Sekitar 1000 sampai 300, 3000 atm dan juga suhunya sekitar 200 sampai 300. Nah, ini nih prosesnya ini tuh merupakan dari yang pertama inisiasi, radikal terbentuk dan menyerang etilena, habis itu prosesnya propagasi, rantai tubuh udah bercabang dan terminasi, rantai dihentikan melalui regenerasi atau transfer. Dan radikal bebas ini menyebabkan pembentukan cabang melalui reaksi transfer dan backbiting. Dia tuh menghasilkan struktur amorf dan density rendah. Jadi itu ada sintesis PP dengan katalis ziggonata. Jadi polipropilena PP diproduksi dengan bantuan katalis ziggonata yang terdiri dari logam transisi, misalnya TiCl4 dan katalis seperti kayak HlC2H5. Nah, kalau misalnya dari PP ini tuh dia kondisi suhu dan tekanan tuh lebih rendah. Dan polimer tumbuh di permukaan katalis secara situs selektif menghasilkan struktur isotaktik. Jadi kayak semua gugus cahayanya searah. Dan keunggulannya ini tuh mampu menghasilkan polimer dengan struktur isotaktik yang lebih teratur. Dan itu tuh tidak memerlukan radikal sehingga lebih bersih dan efisien dan dapat mengontrol distribusi berat molekul dan sifat mekanik. Dan ini merupakan perbedaan struktur dari sifat PE dan PP. Kalau LDPE itu tuh rantai bercabangnya tuh acak banyak gitu. Dan density-nya lebih rendah dibanding LDPE dan titik lelehnya itu tuh 110 sampai 115 derajat Celcius dan juga lebih fleksibel, mudah dibentuk, digunakan itu untuk plastik. Kalau misalnya PP itu tuh struktur lantainya itu lebih lurus gitu dan cahayanya itu sebagai substituen dan density-nya itu tuh lebih tinggi dibandingkan LDPE. Titik kelengnya itu tuh lebih tinggi sekitar 160 sampai 170 dan dia lebih kaku dan tahan panas. Cocoknya itu tuh untuk kayak peralatan rumah tangga dan otomotif. Nah, dampak metode sintesis terhadap sifat PVC dan PSI itu kalau misalnya PVC atau polivinil klorida dia itu tuh dibuat melalui polimerisasi radikal bebas vinil klorida. Dia mengandung Cl atau mengandung klorin yang membuatnya itu dia lebih tahan api, kaku, dan polar. Dan dia itu pusat aktif sensitif kontrol suhu penting untuk mencegah dan komposisi. Dan kalau misalnya PS itu tuh dia polistirena atau polimer radikal bebas itu bebas dari stirena, kaku, transparan, dan amorf karena strukturnya itu aromatik dan nggak teratur. Digunain untuk bahan isolator atau kemasan. Nah, ini tuh untuk run chain transfer itu dia tuh pemindahannya unjuk rantai aktif ke molekul lain membatasi panjang rantai dan menurunkan berat molekul rata-rata. Lalu dia memungkinkan pengaturan distribusi ukuran dan struktur polimer dan guna untuk menciptakan polimer dengan fungsi khusus di ujung rantai. Nah, kalau misalnya untuk reaksinya sendiri kayak R plus HX sama dengan RH plus X. Jadi itu kalau misalnya peran chain transfer dia reaksi di mana
Rantai aktif itu transfer pusat aktif ke molekul lain seperti monomer, pelarut, atau transfer agent. Yang tadi fungsinya merupakan menghentikan pertumbuhan rantai dan membuat rantai baru, mengontrol berat molekul rata-rata. Oke, mungkin sekian dari saya. Yasmin Putri Bo, 23062650032. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.